Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Kang Denny 76. Dan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang apa saja keunggulan kita menyekolahkan anak di boarding school atau sekolah berasrama atau pesantren. Baik, kita ikuti bersama-sama. Ya, kita sadar, kita yakin, kita mempunyai pemahaman bahwa anak adalah investasi. Investasi kapan? Investasi untuk masa depan, terutama akhirat. Nah, makanya ketika kita beranggapan bahwa anak adalah sebagai investasi, terutama untuk bekal di akhirat, maka tentu kita akan memberikan pendidikan, memilihkan tempat pendidikan yang betul-betul kondusif, yang betul-betul terpercaya, dan betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan salah satu pilihan yang paling utama adalah boarding school atau pesantren atau sekolah Islam terpadu atau apapun namanya, yang jelas jenisnya seperti itu. Sekolah dan pesantren itu di dalam satu komplek dan sistem pendidikannya secara terpadu. Kalau begitu, Kang, apa saja keunggulan kita menyekolahkan anak itu di pesantren gitu ya? Yang pertama adalah mereka belajar mandiri. Dari mulai mencuci baju sendiri hingga mereka belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Masalah dengan siapa? Masalah dengan temannya, masalah dengan lembaga, ataupun masalah dengan lingkungannya. Nah, karena di pesanan itu sebetulnya merupakan miniatur kehidupan di masyarakat yang memang pasti akan menemukan masalah yang harus diselesaikan. Dan di pesantren, anak dilatih untuk belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian yang kedua, apa saja, Kang? Apalagi yang menjadi keuntungan menyekolahkan anak di boarding school? Yang berikutnya adalah mereka berlatih pembiasaan ibadah dengan jadwal yang begitu ketat, tertata. Mereka ketika datang waktu sholat misalnya, nah, mereka dengan tepat waktu bisa melaksanakannya berjamaah di masjid. Belum lagi ibadah-ibadah nawafil, ibadah sunnah lainnya, misalkan tahajud. Nah, mereka dengan sistem yang dibangun di pesantren, mereka tanda kutip terpaksa bangun dan akhirnya menjadi kebiasaan untuk melaksanakan qiyamul lail. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi yang kedua adalah mereka terbiasa untuk melaksanakan peribadahan. Kemudian yang ketiga, di pesantren atau di boarding school itu tak ada yang kaya, tak ada yang miskin. Tidak terlihat yang kaya, tidak terlihat yang miskin. Artinya apa? Mereka disamakan dalam seragam, dalam pola, bahkan di dalam uang jajan pun mereka itu sama. Kalau misalkan di satu pesantren uang jajan itu per hari 10 atau 15 ribu, maka semua baik yang berada ataupun yang kurang mampu tetap saja sama, 10.000 atau 15.000. Maka di situ tidak terlihat, tidak ada perlombaan hedonisme, tidak ada perlombaan siapa yang kaya atau memperlombakan kekayaan dan yang lainnya. Itu contohnya bahwa di pesantren itu tidak ada yang kaya dengan yang miskin, semuanya sama. Kemudian apa saja, apalagi yang menjadi keuntungan kita menyekolahkan di boarding school? Nah, adalah karena mereka apa? Ngaji sepanjang hari. Dengan jadwal yang begitu tertata, terpadu antara sekolah dengan pesantren. Nah, sesuai dengan jadwal itu, maka mereka dituntut untuk memanfaatkan waktu yang 24 jam ini dengan alokasi masing-masing. Mana alokasi untuk istirahat, mana alokasi untuk ibadah, mana alokasi untuk makan, mana alokasi untuk belajar. Nah, mereka dilatih untuk cinta ilmu, cinta pengetahuan, dan tentu cinta adab. Kemudian yang kelima, di pesanan itu, kalau bahasa saya, no ikhtilat, no pergaulan bebas. Mengapa demikian? Karena di pesantren biasanya dipisahkan antara santri yang perempuan dengan santri yang laki-laki, itu dipisahkan, baik tempat maupun kegiatannya. Nah, otomatis ini akan mengurangi, meminimalisir ikhtilat, bercampur bauran antara laki-laki dan perempuan, yang dimana ketika mereka sudah SMP, sudah SMA, notabene sudah balik.
Dan ketika balik itu ada larangan untuk berikhtilat. Kemudian pergaulan bebas, ya, karena mereka tanda kutip terkurung di sebuah komplek yang ketat sekali untuk keluar masuk. Nah, ini bagi orang tua ini sangat nyaman, sangat tenang ketika menitipkan anaknya di pesantren, karena mereka di dalam satu lingkungan yang terjaga, di lingkungan yang tidak bisa dengan seenaknya untuk keluar masuk. Ya, itu dari segi anak. Jadi yang pertama, mereka belajar mandiri. Kemudian yang kedua, berlatih pembiasan ibadah. Yang ketiga, tak terlihat si kaya dan si miskin. Kemudian yang keempat, mereka ngaji sepanjang hari. Dan yang kelima, ihtilat, pergaulan bebas. Bagaimana dari segi orang tua? Dari sisi orang tua, mereka lebih nyaman, lebih tenang di dalam maisah, di dalam menjalani maisah, di dalam mencari penghidupan, karena mereka sudah menitipkan anaknya di tempat yang kondusif. Demikian 5 keuntungan plus 1 kita menyekolahkan anak di pesantren atau di SMP, SMA atau SMK Islam Terpadu. Ada pertanyaan, Kang, ada nggak rekomendasi pesantren mana atau boarding school mana yang kira-kira cocok untuk menyekolahkan putra-putri terbaik Anda? Nah, soalnya saya punya satu rekomendasi, yaitu Yayasan Ma'had Izul Islam. Izul Islam yang membawahi SMP dan SMK dengan lokasi yang strategis, nyaman, luas, kemudian di sana banyak kolam-kolam, pemandangan yang luar biasa nyamannya, dan ini cocok bagi anak-anak untuk mereka kondusif sekali belajar di sana. Di samping kurikulum, kemudian asatid, kemudian pihak pesantren yang begitu terbuka untuk menerima masukan dan yang lainnya. Nah, ini menjadi rekomendasi dari saya sendiri bahwa Yayasan Ma'had Izul Islam menjadi tempat yang bisa menjadi pilihan Anda untuk menyekolahkan putra-putri Anda semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.